Tuhan itu tahu. Tapi kita menjadi sebagai pelaku, itu pedang kita saat ini Bapak Ibu. Bukan hanya berkata-kata, bukan hanya menghafal pasal, itu salah. Karena Tuhan Yesus, setiap kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-murid, pasti dia berkata ada tertulis. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan ada tertulis di Injil ini, pasal ini, dan ayat ini, dan ini, dan ini? Nah, kadang manusia jasmani sekarang ini harus pasal, ayat, titik, koma, harus dilengkapi menurutnya. Padahal hanya secara berkata-kata. Tapi Tuhan Yesus, setiap dia berkata, ada tertulis. Tidak menyebut pasal dan Injil dan ayat. Kenapa? Karena manusia di dunia ini tidak semua bisa membaca, bisa menulis. Kalau itu syarat untuk menjadi selamat karena bisa menghafal, tahu pasal, tahu ayat, berarti artinya cuma orang yang sudah sekolah. Jadi kita yang tidak tahu membaca, tidak selamat. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kita harus mempunyai pedang, menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang menjadi pedang kita di dunia ini. Kalau kita bekerja tanpa ada pedang atau parang kita, celurit kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sedangkan secara rohani, tanpa kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, kita tidak ada pedang. Roh kita ini tidak ada pedang. Tentu kita bertanya, seperti apa yang dikatakan dengan kebenaran firman Tuhan itu? Siapa yang bisa melakukan? Semua orang, seorang pun tidak ada yang suci. Semua sudah berdosa. Benar. Tapi salah satu yang diinginkan Tuhan Yesus adalah pertama, bukan tenaga, bukan uang, dan bukan lain-lain. Tapi ampuni kesalahan orang yang bersalah kepada. Kalau mau, dosamu diampuni. Tapi kalau kita berpikir itu tidak pakai uang, tidak pakai tenaga, tidak pakai syarat. Jadi kenapa kita tidak bisa? Kadang karena manusia logika kita berkata, siapa yang berani berkata bahwa dia itu bisa mengikuti kebenaran Tuhan. Tapi yang diminta itu bukan di luar kemampuan kita, Bapak Ibu. Yang dimintanya itu cuman itu. Ampuni kesalahan orang lain sekalipun dia sudah menyakitimu. Kalau memang kamu mau diampuni. Tapi kalau hanya separuh-separuh, ya mungkin dosamu juga hanya separuh-separuh. Kalau diampuni. Karena kamu sedang berbohong di hadapan Tuhan. Jadi itu yang menguatkan kita untuk mudah mengampuni sesama. Dari situ kita sudah mempunyai pedang, Bapak Ibu, di alam roh. Alam roh ini sudah mempunyai pedang. Sehingga secara jasmani ini, apapun yang terjadi di sebelah kiri kanan, kita tidak akan gentar karena ada kekuatan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita menjadi pelaku, bukan menjadi berkata-kata dan menunjukkan kepada orang atau menyindir, mencop dan memakai untuk menyerang orang lain. Itu sangat berbahaya. Dicop ayat sini, ayat sana, dan menyerang untuk membentengi kesalahannya dan seakan-akan orang lain itu yang salah. Jadi di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus memperingati kita bahwa saat ini firman Tuhan ini akan sebentar lagi tergenapi. Karena firman Tuhan dan amin. Tergenapi bukan lagi hanya secara, tapi secara dunia nyata. Nah, kalau kita kembali ke belakang, ayat yang 35 tadi, untuk memisahkan orang dari ayahnya. Saat ini kita memilih. Apakah saya memilih anak saya atau mengikut Tuhan? Karena ini sudah waktunya sebentar kebenaran firman Tuhan ini terjadi. Jadi sebelum terjadi, dia ingatkan kita bagaimana kesimpulan kita masing-masing.
Apakah mengikut Tuhan atau bagaimana? Jadi itu tergantung hati kita masing-masing yang menjawab, bukan orang lain. Jadi Tuhan terlebih dahulu sebelum terjadi bahwa firman ini akan tergenap di kemudian hari. Bagaimana menyikap? Makanya sebelumnya kita harus mengambil kesimpulan. Apakah mengikut Tuhan tapi tidak terikat dengan isi dunia ini, dengan ayah, ibu, istri, anak, dan jadi kalau terikat dengan keluarga, berarti selama ini kita memuji Tuhan, ada berarti sama aja itu, cuman berpura-pura, hanya sebatas kata. Jadi begitu nyata, kenyataan itu susah kita terima. Jadi jangan sampai bersungut-sungut Bapak Ibu. Itu seperti istri Lot. Memang sudah diselamatkan, tapi belum sampai ke tujuan. Karena masih separuh-separuh. Jadi saat ini Tuhan meminta kita ambil, kita mengikut Tuhan, harus tidak terikat. Dan siap melepaskan, memisahkan diri dari kesayangan kita. Termasuk anak, saudara, saudari, dan masing-masing pilihan ada di tangan kita masing-masing. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus berjaga-jaga, berawas-awas. Jangan sampai kita salah pilih, mengikut. Kita hidup secara rohani. Atau keluarga kita berarti kita hidup secara jasmani. Jadi lebih baik kita pikirkan sebelum yang akan terjadi. Supaya tidak ada penyesalan dan tidak salah langkah. Tuhan Yesus itu baik sama kita. Baik penonton, mari kita tanya sendiri di dalam hati kita masing-masing. Mana yang harus aku lakukan?